Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi sitoskeleton. Nah, di sini sudah ada PPT dari struktur dan fungsi sitoskeleton. Baik. Nah, apa itu sitoskeleton? Sitoskeleton adalah jejaring serat yang mengorganisasi struktur dan aktivitas dalam sel. Sitoskeleton adalah khas untuk sel eukariot yang merupakan struktur tiga dinamik yang mengisi sitoplasma. Struktur ini berfungsi sebagai otot dan rangka untuk pergerakan dan stabilitas. Materi yang akan dibahas ada peran sitoskeleton, komponen-komponen sitoskeleton, peranan mikrotubul dalam pengaturan letak organela dalam sel. Nah, di sini perannya itu ada tiga. Yang pertama sebagai penyokong, di mana fungsi utama sitoskeleton yang paling terlihat adalah memberikan sokongan mekanis kepada sel dan mempertahankan bentuk sel. Nah, cara kerja sitoskeleton itu sendiri, ia akan dapat menguraikan dengan cepat di salah satu bagian sel dan dirakit kembali di lokasi yang baru sehingga bentuk sel berubah. Lalu yang kedua ada motilitas. Nah, motilitas sendiri merupakan perubahan lokasi sel maupun berbagai pergerakan yang lebih terbatas oleh bagian-bagian sel. Nah, pergerakan sel yang dimaksud itu ialah yang pertama ada pergerakan sel yang memiliki silia dan flagela. Yang kedua ada kontraksi pada sel otot. Yang ketiga ada vesikel yang mengandung molekul neurotransmitter bermigrasi ke ujung akson. Lalu ada vesikel yang bertunas dan lepas dari RE bergerak ke Golgi di sepanjang jalur sitoskeleton. Lalu sitoskeleton memanipulasi membran plasma sedemikian rupa sehingga membentuk vakuola makanan atau vesikel fagositik yang lain. Lalu yang terakhir ada aliran sitoplasma yang mengedarkan materi dalam banyak sel tumbuhan berukuran besar. Nah, yang ketiga itu ada regulasi aktivitas biokimia aktivitas sel, di mana gaya yang dikeluarkan oleh molekul ekstraseluler melalui protein permukaan sel tampaknya diteruskan ke dalam sel oleh unsur-unsur sitoskeleton, dan gaya tersebut bahkan mungkin mencapai nukleus. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen sitoskeleton. Nah, serat penyusun sitoskeleton terdiri dari tiga tipe utama, yaitu ada mikrotubulus, ada mikrofilamen, dan filamen intermediat. Nah, mikrotubulus sendiri merupakan serat yang paling tebal di antara ketiga tipe tersebut. Nah, lalu mikrofilamen itu yang disebut juga dengan filamen aktin, dia adalah serat yang paling tipis. Nah, kalau filamen intermediate dia adalah serat dengan diameter pada kisaran menengah. Jadi dia sedang besarnya di antara mikrotubulus dan juga mikrofilamen. Makanya ia disebut dengan filamen intermediate. Nah, di sini sudah ada gambar di mana semua sel eukariot ini dia memiliki mikrotubulus. Mikrotubul ini dia membentuk tabung silinder dengan diameter 20. Dia tersusun dari subunit protein tubulin yang disebut alfa dan beta tubulin. Nah, pada gambar yang pertama di mikrotubulus, di keterangan gambar tersebut, yang gambar A dia pembentukan motor filamen, yang B pembentukan sheet, yang C mikrotubul, dan D pemanjangan mikrotubul. Nah, mikrotubul ialah merupakan sitoskeleton yang utama di semua sel eukariotik. Satu mikrotubulus dia mengandung 10-15 protofilamen. Nah, filamen tersebut ada yang warna hijau bulat-bulat itu. Nah, itu namanya protofilamen. Nah, mikrotubul dapat tersusun dalam bentuk single, double, dan triple protofilamen seperti pada gambar yang kedua. Ada single, double, dan triplet. Lalu yang di gambar satunya lagi, yang terakhir, di situ terlihat bahwa
Mikrotubul merupakan komponen sitoskeleton yang berperan sebagai sentromon itu pada gambar yang A, lalu yang B sebagai kutub benang-benang spindle pada mitosis itu yang B, dan sebagai badan basal dasar pada silia itu yang C. Selanjutnya ada sentrosom dan sentriol, di mana pada sel hewan mikrotubulus tumbuh keluar dari sentrosom. Sentrosom yaitu wilayah yang sering terletak di dekat nukleus dan dianggap sebagai pusat berorganisasi mikrotubulus. Mikrotubulus ini berfungsi sebagai menopang atau menahan kompresi pada sitoskeleton. Dalam sentrosom terdiri dari sepasang sentriol yang saling tegak lurus, masing-masing ya dari 9 set triple mikrotubulus yang tersusun membentuk cincin. Nah, ini adalah gambar dari mikrotubul pada sentrosom. Nah, lalu ada silia dan flagella, yang dimana pada eukariot denyut flagella atau tunggal, flagellum dan silia itu tunggal atau cilium disebabkan oleh susunan mikrotubulus yang terspesialisasi. Lalu silia dan flagella sering ditemukan di eukariot uniseluler seperti ciliata dan flagellata. Nah, selain itu sperma hewan, alga, dan beberapa tumbuhan memiliki flagella. Silia memiliki diameter 132 sekitar 0,25 dan panjangnya 2-20. Lalu flagella memiliki diameter sama namun lebih panjang 10-200. Selain itu jumlah flagella biasanya 1 atau 2. Nah, di sini ada gambar mikrotubulus pada flagella atau silia. Yang gambar A itu dia menunjukkan sayatan melintang flagel pada Silamodemonas yang terlihat susunan mikrotubulusnya 9+2. Lalu gambar B itu menunjukkan diagram sayatan melintang flagel. Lalu ada mikrofilamen atau filamen aktin. Nah, mikrofilamen sendiri adalah batang pada berdiameter sekitar 7 nanometer. Mikrofilamen sangat kecil. Fiber protein berdiameter 3-6 nanomikrometer. Nah, mikrofilamen mayoritas terdiri dari protein kontraktil yang disebut dengan aktin. Protein yang terdapat dalam jumlah banyak dalam sel. Penggabungan mikrofilamen dengan protein miosin berguna untuk kontraksi otot. Nah, di sini ada mikrofilamen aktin. Ada protein globular aktin terpolimerisasi pembentuk dimer, memiliki ujung plus dan ujung negatif. Lalu filamen aktin juga memiliki sifat dynamic instability. Nah, lalu di sini ada gambar pemanjangan filamen aktin. Nah, lalu ada yang B itu susunan molekul filamen aktin yang merupakan protein globular yang tersusun dalam bentuk pilihan ganda. Lalu ada pada filamen aktin terkenal karena perannya dalam motilitas sel, terutama sebagai bagian aparatus kontraktil sel otot. Nah, ini ada contoh dari mikrofilamen. Yang dari gambar ini bisa dilihat bahwa filamen aktin merupakan komponen penyusun. Yang pada gambar A itu mikrofili, yang B serat kontraktil pada sitoplasma, yang C itu adalah kaki semu pada pergerakan amoeboid, dan yang D itu cincin kontraktil selama proses pembelahan sel. Nah, selanjutnya ada filamen intermediate, di mana ia dinamai demikian karena diameternya 8-12 nanomikrometer, lebih besar daripada mikrofilamen dan lebih kecil daripada mikrotubulus yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setiap tipe tersusun dari subunit molekuler berbeda yang tergolong ke dalam suatu famili protein yang antara lain beranggotakan keratin. Nah, sebaliknya mikrotubulus dan filamen aktin memiliki diameter dan komposisi yang tetap pada semua sel eukariot. Lalu ada beberapa tipe filamen intermediate yang masih dibangun oleh suatu protein atau lebih.
yaitu ada keratin yang ditemukan dalam sel epitel dan juga berbentuk rambut dan kuku. Lalu lamin inti yang menstabilisasi selaput inti, lalu neurofilamen menguatkan akson syaraf yang panjang, lalu fermentin memberi kekuatan mekanis otot dan selain. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini fil intermediate memiliki panjang bervariasi. Strukturnya terdiri atas protein alfa helix berserat yang seperti tali atau kabel terpilih tersusun berupa dimer tetramer atau 8 tetramers. Pada gambar yang A, filamen dengan komponen penyusun B. Nah, contoh fil intermediate pada sambungan antar sel. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Apabila terjadi kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.